إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Syafi'i yang saya muliakan, masuklah kita pada pembahasan qadha'us salatil faitah, mengqadha salat yang tertinggal, baik tertinggalnya karena tidur atau karena lupa. Dari Anas bin Malik, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha. La kaffarata laha illa dzalik. Wa aqimis salata li dzikri." Nabi bersabda, siapa yang lupa mengerjakan sholat, maka hendaknya dia segera sholat ketika ingat. Hendaklah dia sholat ketika ingat. Kapanpun dia ingat, pada saat dia ingat segera dia sholat. Tidak menunggu waktu sholat yang ditinggalkan. Saya lupa sholat maghrib atau sholat isya lah. Kalau maghrib mungkin jarang, isya mungkin. Ya, karena berbagai macam kesibukan, ya, mungkin safar, lupa. Ingatnya kapan? Waktu duha. Ketika ingat di waktu duha itu kita belum sholat, maka segera sholat. Segera mengqadha sholat isya. Bukan menunggu nanti waktu isya. Kata Nabi, tidak ada penebus dari kelalaiannya itu atau tidurnya itu kecuali mengerjakan sholat pada saat dia ingat. Lalu beliau membacakan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Thaha ayat 14. Aqimis salata li dzikri. Ya, tegakkan salat itu untuk mengingatku. Jadi salat salah satu sarana, bahkan sarana yang paling penting, ibadah yang paling penting, di mana kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimis salata li dzikri. Wa fi riwayatin li Muslim, di dalam riwayat Muslim ada tambahan au nama anha, atau dia ketiduran. Maka siapa yang ketiduran siapa yang ketiduran sehingga dia tidak melaksanakan sholat, ketika bangun langsung sholat. Biasanya subuh, ya, ketiduran. Bangun sudah waktu duha. Waktu duha segera mengerjakan sholat subuh. Tapi ketidurannya jangan setiap hari. Kalau setiap hari itu namanya sengaja. Ya. Kalau sesekali wajar, nanti kita baca Nabi pun pernah ketiduran. Kalau setiap hari berarti perlu memperbanyak taubat kepada Allah. Ya, jangan-jangan itu salah satu tanda ada virus kemunafikan. Ya, karena salah satu tanda kemunafikan itu meremehkan sholat. Meremehkan sholat. Kalau subuh terus telat, ya, perlu dicek dirinya itu. Jadi ikhwani fillah azzalallahu iyyakum, maka orang yang lupa
atau ketiduran, dia harus segera mengerjakan sholat yang ditinggalkan karena lupa atau tertidur itu pada saat dia bangun atau ingat, segera dia kerjakan. Saya teringat dengan ayat ini, surat Thaha 14 yang dibacakan, yang terdapat dalam surat Thaha ayat 14 ini, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Saya teringat ada satu mahasiswa yang sudah kena racunnya orang liberal. Dia tidak sholat, Muslim, tidak sholat, berdalil dengan ayat ini. Ya, Anda bayangkan, tidak sholat pakai dalil. Ya, itu rusaknya paham liberal itu. Dalilnya ini, wa aqimis salata li dzikri. Jadi menurutnya, selama dia mengatakan salat itu tujuannya apa? Allah mengatakan salat itu tujuannya untuk mengingat Allah. Jadi selama saya mengingat Allah, saya sudah tidak perlu salat. Ya. Ini mahasiswa, antum tahu kuliahnya bukan di Universitasnya Zionis, bukan. Di Universitas Islam. Jadi ini menunjukkan pentingnya ilmu agama yang benar. Ya, apalagi anak-anak kita kuliah di universitas-universitas yang ada di negeri kita. Insya Allah kalau sekolahnya di Madinah, ya, Jami'ah Madinah, Jami'ah Ummul Qura, insya Allah nggak kena seperti itu, insya Allah. Ya, kecil kemungkinan. Karena dosen, kalau tidak mungkin ada dosen liberal, tapi di sini buahnya. Ya, walaupun Islam liberal itu sudah sudah tidak sepopuler zaman dulu. Dulu kan waktu masih fulusnya banyak, ya, kan mereka dapat dana itu gencar-gencarnya itu, bahkan sampai menulis, sampai punya satu kolom besar di salah satu media terbesar di negeri kita ini. Ya, mereka tulis racun-racunnya itu di salah satu media. Jadi saya teringat dengan ayat ini. Ya, mudah-mudahan tobat, mudah-mudahan sadar. Itu kasihan kawan kita itu. Jadi tidak semua orang pakai dalil itu benar. Ya. Dalil itu bisa menjadi kebenaran kalau ditempatkan di tempat yang benar. Difahami dengan pemahaman yang benar. Ya, orang Khawarij itu membunuh kaum muslimin, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib itu pakai ayat Quran. Mengkafirkan sahabat pakai ayat Al-Quran. Itulah pentingnya kita selalu membaca wahyu, membaca Quran dan hadis itu harus dengan bimbingan para ulama-ulama yang punya otoritas untuk menafsirkan dan menjelaskan. Jangan sampai kita lepas dari bimbingan mereka karena kita belum punya ilmu alatnya. Ya, menafsirkan Quran dan hadis itu ada ilmunya. Itu belajarnya tidak cukup dengan ikut pengajian seminggu 2-3 kali. Ya. Bahkan yang kuliah pun itu masih ada jurusan S2, S3, jurusan usul fiqh sampai doktor, sampai terus. Ya. Doktor pun tidak boleh berhenti belajar. Jadi ada ilmu alatnya. Maka kita ini jangan sembarangan pakai dalil tanpa mau melihat penjelasan-penjelasan para ulama yang memang punya otoritas untuk menjelaskan itu. Kemudian dari Amr bin Umayyah Ad-Damri, beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan.
Disebutkan di dalam riwayat yang lain, perjalanan ini yaitu perjalanan kepulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perang Khaybar. Beliau ketika pulang, beliau berhenti untuk istirahat dan meminta sahabat-sahabatnya atau menawarkan kepada sahabat-sahabatnya siapa yang menjaga kita dan membangunkan kita untuk sholat. Karena Nabi ingin istirahat dan sebagian sahabat ingin istirahat, capek. Ya, kita tahu peperangan Nabi, kalau perang itu sampai keluar kota Madinah, itu melakukan perjalanan yang cukup jauh. Sekarang perang ya tidak terlalu, ya tinggal kirim-kiriman rudal aja, ya, atau naik kendaraan ya bawa senapan. Kalau dulu luar biasa, ya. Jadi sebelum ketemu musuh, perjalanannya saja itu berat. Ya, perjalanannya saja itu berat. Dan alhamdulillah kita tidak diuji oleh Allah seperti Allah menguji Nabi dan para sahabatnya. Kita aman, ya. Perjalanan kita itu cukup dari rumah ke masjid saja, ya, cukup dari situ. Kalau malas, yo nemen. Pulang, Nabi mengatakan siapa yang mau menjaga kita? Maka Bilal pun mengatakan saya Rasulullah. Maka Bilal tidak tidur, beliau sholat, menjelang subuh mustanid, beliau bersandar ketiduran. Akhirnya tertidur semua, fanama anis subhi hatta tala'at syams. Semuanya tertidur sampai matahari terbit. Fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bangun dan beliau yang pertama kali bangun, kemudian beliau mengatakan tanahau an hadzal makan. Ayo kita bergeser dari tempat kita istirahat ini. Kemudian thumma amara Bilalan fa'adzan. Nabi menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan. Kemudian thumma tawadda'u, mereka berwudu wa sallu rak'atai fajr. Walaupun sudah lewat waktu fajar, Nabi dan para sahabatnya tetap memulai dengan 2 rakaat sebelum fajar. Thumma amara Bilalan fa'aqama as-salah. Kemudian Nabi menyuruh Bilal untuk mengumandangkan iqamah, fasalla bihim salat as-subhi. Nabi pun salat dengan para sahabatnya salat subuh. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, ya Nabi itu manusia. Ya, beliau manusia biasa. Biasa di sini bukan berarti sama dengan yang lain derajatnya, karena beliau derajatnya Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Ya, rasul dan nabi itu paling tinggi derajatnya, tapi tetap manusia. Ya, yang ketiduran, yang juga mengalami sakit, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh diberi sifat-sifat ketuhanan. Nabi SAW pernah mengingatkan para sahabatnya agar tidak memuji beliau dengan pujian yang berlebihan. Berlebihan itu artinya pujian yang menyamakan Nabi dengan Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa innama ana 'abdun faqulu Abdullah wa rasul. Jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku seperti sanjungan orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Dipuji sampai diangkat menjadi Tuhan. Katakanlah, kata Nabi, aku adalah Abdullah, hambanya Allah dan utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-kata Abdullah ini hambanya Allah untuk mendudukkan Nabi sebagai hamba agar tidak jatuh pada kesyirikan orang-orang Nasara yang mengangkat Nabi sebagai Tuhan. Abdullah. Dan kata-kata Rasuluh, aku adalah utusan Allah,
untuk mendudukkan Nabi pada posisi yang terhormat, tidak seperti orang yang Yahudi yang menjatuhkan wibawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba Allah, tapi hamba Allah yang paling tinggi derajatnya. Maka beliau disebut Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul. Abdullah wa rasuluhu. Ikhwani fillah anzalallahu alaikum. Nabi SAW manusia, tertidur. Allah Azza wa Jalla bisa membangunkan Nabi agar tidak tertidur. Namun dibuat tidur. Kenapa? Ada hikmahnya. Kenapa? Sebagai pelajaran buat umatnya. Kalau ada kasus seperti ini, maka ketika bangun segera sholat. Dan juga sebagai pelajaran, Nabi juga manusia yang butuh istirahat, yang juga tertidur. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kasus seperti ini tidak berulang-ulang. Jangan pakai dalil ini lalu kita ketiduran setiap hari. Ya. Loh, Nabi aja pernah tertidur. Itu jangan salahkan saya bukan Nabi. Keliru. Ya, kalau pakai dalil Nabi, ya Nabi itu ketiduran. Dan Nabi ketidurannya kapan, ikhwanillah? Pulang perang, Pak. Ya. Antum ketidurannya habis jihad apa habis apa? Yes. Habis main game, habis nonton, la haula wala quwata illa billah. Yang lebih parah habis main gaplek, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, wastuwa, ya Allah. Ajal qarib. Ya. Bukan waktunya lagi lah. Kalau itu sudah masuk masa-masa muda, khalas. Ya. Sisa-sisa waktu ini isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga terutama sholat 5 waktu fil masjid. Ya. Jangan bermain-main dengan ibadah sholat, ikhwani fillah. Jangan melaian kemudian sholat kita tertinggal. Ya Allah, berat itu, Pak. Ya, kita akan mengalami hari-hari berat di hari kiamat kalau sholat kita remehkan. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, hadis ini sebagai praktek dari apa yang disabdakan oleh Nabi, siapa yang tertidur maka segera dia sholat ketika bangun, dipraktekkan oleh Nabi SAW. Kemudian hadis ini juga menegaskan bahwa orang yang telat sholat subuh, dia tidak perlu meninggalkan sholat sunnahnya, tetap dilakukan. Ya, maka ketika dia bangun di waktu duha, sholat dua rakaat. Dan rawatib, sunnah rawatib yang biasa kita kerjakan itu jangan ditinggalkan selama kita bisa mengqadha'nya. Artinya kalau tertinggal ketiduran, diqadha', dikerjakan di waktu yang bisa dikerjakan. Seperti Nabi SAW, seperti yang sudah pembahasan kita 2 minggu yang lalu terkait dengan Nabi sholat setelah asar, itu mengqadha' sunnah duhur. Jadi sholat sunnah yang tertinggal, sholat sunnah sebelum subuh itu, kalau tertinggal, kerjakan, boleh dikerjakan setelah sholat subuh, boleh dikerjakan di waktu duha. Tapi sering kita ingatkan, jangan menjadi kebiasaan. Ya, jangan menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan itu namanya melalaikan, meremehkan. Ya. Jadi jangan kemudian setelah sholat sunnah subuhnya dikerjakan habis sholat subuh atau dikerjakan waktu duha. Kalau bendino itu namanya dia sudah merubah waktu. Ya, jadi apa yang kita biasakan itu jangan ditinggalkan, bisa dikerjakan di lain waktu. Sunnah apapun itu. Termasuk wirid pagi dan sore. Antum rutin mengerjakan wirid pagi dan sore. Satu waktu antum tidak bisa membaca wirid pagi. Entah karena sakit, ketiduran, pada saat itu antum tidak bisa. Biasanya antum baca setelah sholat subuh. Satu waktu antum tidak bisa. Maka kerjakan di waktu duha. Kerjakan sebisanya. Intinya jangan meninggalkan kebiasaan baik kita.
Jangan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi yang sudah biasa kita kerjakan. Kemudian ikhwani fillah anzalallahu wa iyyakum, hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang mengqadha salat, kita kalau mengqadha salat tetap dianjurkan boleh dan tetap disyariatkan mengumandangkan adzan dan iqamah, tapi terbatas untuk orang-orang yang tertinggal. Ya. Kalau umpamanya sampai beberapa sholat, maka kumandangkan adzan, lalu sholat, mau sholat lagi, kumandangkan iqamah. Setiap sholat kumandangkan iqamah, itu disyariatkan. Kemudian, fadlu salati li waqtiha, keutamaan sholat pada waktunya. Yang dimaksud li waqtiha di sini pada awal waktu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Pertanyaan yang diajukan oleh Abdullah bin Mas'ud ini menunjukkan uluwul himmah, tingginya cita-cita, tingginya semangat untuk meraih posisi yang terbaik. Dan itu semangat yang ada pada diri para sahabat Rasulullah SAW. Pertanyaannya apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sebagian ada yang bertanya yang paling afdol. Paling-paling. Ini menunjukkan sekali lagi uluwul himmah. Semangat untuk meraih posisi yang tertinggi dalam hal kebaikan. Mereka tidak mau menjadi orang solehnya, soleh pas-pasan, tidak mau mereka. Tidak mau di kelas pertengahan. Maunya kelas yang paling tinggi. Ini yang membuat mereka unggul. Dan pertanyaan Abdullah bin Mas'ud bukan pertanyaan basa-basi. Bukan tanya, dijawab, tak dilakoni. Bukan. Antum hati-hati kalau bertanya. Niatnya apa? Tujuannya apa? Ustadz, berapa rakaat? Maksimal rakaat qiyamul lail berapa Ustadz? Maksimalnya berapa? Dijawab. Loh, ente biasa sholat berapa rakaat? Oh, anak belum pernah Ustadz. Buat apa ini tanya maksimal ya akhi? Sholat duha itu maksimal berapa Ustaz? Ya ada 8, ada yang mengatakan 12, ada yang... Antum ngerjakan tidak apa-apa, 2, 4, 6. Biasanya antum berapa ngerjakan? 2 rakaat, itu pun kadang-kadang. Wis ojo takut maksimal sih. Rutinkan dulu yang ada. Ya. Apalagi kalau tanyanya ya hanya untuk menonjolkan dirinya. Na'udzubillah. Sahabat tidak. Kalau tidak butuh tanya, tidak tanya mereka. Dan tanya itu betul-betul untuk diamalkan. Dan itu salah satu keistimewaan mereka. Tidak ada pertanyaan kecuali pertanyaan itu memang betul-betul penting. Dan pertanyaan itu betul-betul akan meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan amal mereka. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Perhatikan ya ikhwani fillah amalan ini, Pak. Karena kita semua berharap menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Mencintai Allah itu wajar. Dicintai oleh Allah itu luar biasa. Apa amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Kalau Anda ingin mendapatkan cinta dari Allah, salatlah di awal waktu. Jangan suka mengakhirkan salat. Bukan meninggalkan, mengakhirkan saja itu perbuatan yang tercela. Dan orang kalau salat berjamaah, dia pasti dapat fadilah salat ala waqtiha. Sudah dapat fadilah salat ala waktiha, dapat fadilah salat berjamaah. Maka ikhwani fillah, jangan tinggalkan salat berjamaah bagi laki-laki.
Yang katanya Nabi sebaik-baik sholat di rumah itu bagi kaum wanita. Ya. Ini yang pertama, maka ibadah sholat. Dan ikhwani fillah, sholat yang mendatangkan cintanya Allah, sholat yang mendatangkan ridhonya Allah, dan sholat yang betul-betul bermanfaat, yang betul-betul akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita, adalah sholat yang ditunaikan secara ikhlas, sesuai dengan tuntunan Nabi, dan dikerjakan dengan khusyuk. Ini antum perhatikan. Ikhlas sesuai dengan tuntunan dan khusyuk. Bahkan khusyuk ini yang Allah secara khusus sebutkan terkait dengan orang-orang beriman. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu yang disebut iqamatus salah. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan iqamatus salah, beliau mengatakan iqamatus salah zahiran wa batinah. Jadi tegak salat itu zahirnya salat, batinnya juga salat. Bagaimana batinnya salat? Pikiran dan hatinya betul-betul hadir di masjid dan merasa dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Dia sedang meminta kepada Allah. Dia sedang dilihat oleh Allah. Itu yang harus kita upayakan, ikhwan. Khusyuk harus diupayakan karena itu ruh. Kata para ulama, al-khusyu'u fis salah karuh fil jasad. Khusyuk di dalam salat itu seperti ruh di dalam jasad. Kalau ada orang salatnya rajin tapi kurang memberikan pengaruh, bahkan habis salat keluar riba, menggunjing, bisa jadi karena kurang khusyuk. Ya, sholatnya hanya ya sudah rutinitas lah, karena setiap hari gerakan akhirnya seperti rutinitas, tidak ada makna. Maka perlu dihadirkan. Makanya Nabi SAW itu sampai mengingatkan kita kalau mau sholat hindari hal-hal yang bisa menghilangkan kehusyuan. Jangan sholat ketika makanan sudah disajikan. Anda pengen makan dan makanan sudah disajikan, kata Nabi suruh sholat dulu. Suruh makan dulu. Jangan sholat ketika nahan kencing. Jangan sholat ketika nahan buang air besar. Dan itulah pentingnya ikhwani fillah, kita yang bawa anak-anak, dijaga anak-anaknya. Ya. Dan jangan pernah mengatakan, saya sampai sekarang saya heran, jangan larang anak-anak ke masjid. Nah, tidak boleh dilarang. Tapi yang dilarang anak-anak yang belum bisa menjaga ketertiban masjid. Kenapa? Masjid ini tempat ibadah. Kecuali masjidnya ada tempat untuk bermain. Kadang-kadang di media sosial itu, ini takbir, jangan anak-anak, biarkan anak-anak bermain. Loh, setiap tempat itu ada peruntukannya ya ikhwan. Nanti kalau anak-anak tidak ke masjid, kapan mereka ke masjid? Kalau sudah balik, kalau mereka sudah tamyiz boleh. Loh, kecil di bawah masjid bagus, asalkan bisa tertib. Kalau tidak tertib, memang mereka tidak dosa, tidak apa-apa, tidak tertib. Ya orang tuanya yang perlu dijewil. Ajarono dulu. Ya, tidak tertib itu rame ya. Tapi kalau anak itu umpamanya sholat, gerak-gerak, tidak apa-apa itu. Yang saya maksud itu, dilarang itu kalau sudah membuat keributan. Kenapa? Karena khusyuk itu hal terpenting dalam sholat. Orang tidak terganggu ketika dengan keramaian. Siapa yang bersalah? Orang tuanya. Didudukkan orang tuanya. Ya akhi, ya, anakmu tidak keliru, tidak salah, dan niatmu bagus. Tapi ingat, ini masjid, tempatnya sholat. Sholat itu terpenting khusyuk. Antum bayangkan, ya, orang itu ibadah pengen di masjid, biasanya dia pengen apa? Khusyuk dia. Ya. Ini masalah anak. Maka kalau anak-anak kita bisa dikendalikan, ataupun mereka tidak ikut sholat, jalan-jalan, tidak apa-apa. Pokoknya jangan
rame, teriak-teriak. Ya, anak kecil juga jangan terlalu kenceng, Pak. Kenceng itu gini, Pak. Ada orang negur anak kecil. Dia sholat, tapi memang sholatnya, ya namanya anak-anak, sholatnya tidak tenang. Lihat kanan. Tapi di soft dia dan tidak berbicara. Kalau sholat itu harus tenang, ya. Jangan apa? Toleh, jangan ini, jangan. Tapi ya, mungkin kita orang waktu kecil, tidak seperti dia sholatnya. Masih mending dia masih berdiri tegak terus di soft sampai terakhir. Mungkin kita orang ke soft aja tidak bisa. Ya, artinya jangan berlebihan. Ya silakan. Jadi anak-anak ini bukan dilarang secara total, juga tidak diperbolehkan secara total. Yang terpenting bisa menjaga ketertiban di masjid. Untuk apa? Untuk kenyamanan, kehusyuan. Karena khusyuk itu penting, ikhwan. Ya. Termasuk karena pentingnya khusyuk, ikhwani fillah. Kalau HP antum bunyi, segera dimatikan. Kalau lupa, biasanya Ustadz Ali mengingatkan, mohon di silent. Kadang-kadang lupa. Ya. Kalau sudah diingatkan, kadang-kadang sudah merasa di silent tapi belum di silent. Dimatikan, belum dimatikan. Kalau bunyi, segera dimatikan. Walaupun harus bergerak, itu termasuk pergerakan yang ada kebutuhan. Daripada terus berbunyi, mengganggu kehusyuan. Apalagi bunyi musik, wah tambah berat itu. Ya. Tambah tak karu-karuan orang-orang yang sholat di kanan kirinya. As-salatu ala waqtiha. Jadi ikhwani fillah, setiap ayat yang berbicara tentang perintah sholat, fadilah sholat, demikian pula dengan hadis, yang dimaksud adalah sholat yang berkualitas. Orang sholat mungkin kurang berkualitas, tetap dapat pahala, tapi sedikit dan kurang berpengaruh. Ya, maka lihat diri kita. Saya ini sholat puluhan tahun, tapi kok nggak berubah akhlak saya? Bisa jadi karena kurang berkualitas. Mungkin ada sisi-sisi yang di sholat yang kurang. Mungkin juga karena kehusyuan. Kita belum bisa menghadirkan kehusyuan. Maka upayakan. Walaupun insya Allah tidak 100%, Pak. Tapi terus mengupayakan. Yang kedua, ikhwani fillah. Thumma amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Thumma birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Allahu Akbar. Ikhwani fillah azzalallahu iyyakum, yang masih punya orang tua, itu pintu surga kita. Itu jalan cepat menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah. Jangan sia-siakan, ikhwan. Dan banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mensejajarkan, beberapa ayat di dalam Al-Quran mensejajarkan perintah tauhid dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jangan sia-siakan birrul walidain. Yang ketiga, ketika Abdullah bin Mas'ud kemudian melanjutkan, thumma kemudian apa ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah jihad di jalan Allah. Jihad yang dimaksud di dalam hadis ini adalah perang. Tentunya sesuai dengan aturan-aturan syariat yang digariskan di dalam kitab-kitab fikih. Ya. Itu ada terakhir itu babul jihad. Ada aturan mainnya. Al-jihadu fi sabilillah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, haddatsani bihin. Walau istazattuhu lazadani. Semua itu, Nabi SAW menyampaikan itu kepadaku, seandainya saya minta tambah, seandainya saya bertanya, thumma ay, pasti akan dijawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu iyyakum, dari Abu Dzar, beliau berkata kepadaku Rasulullah SAW, kaifa anta idza kanat alaika adzan? Belum. 3 menit. Nah, kaifa anta idza kanat alaika umara yuakhiruna salatan waqtiha aw yumituna salatan waqtiha? Qala qultu fama ta'muruni? Qala salli salata liwaqtiha fa in adraktaha ma'ahum fasalli fa innaha laka nafilah. Nabi pernah berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar,
bagaimana engkau jika engkau menemui pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yuakhiruna sholat waktiha, takhiruhan waktiha al-mukhtar. Ya. Mengakhirkan dari waktu yang mukhtar. Bukan mengakhirkan sampai keluar waktunya, bukan. Tapi dari waktu terbaiknya, dari waktu awalnya. Bagaimana kalau engkau menemui pemimpin-pemimpin seperti itu? Atau dia mematikan waktu-waktu awal sholat. Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kalau saya ketemu dengan pemimpin-pemimpin seperti itu? Kata Nabi, salli salata li waktiha. Tetap kamu sholat di awal waktu. Fa in adraktaha ma'ahum. Kalau engkau sholat bersama mereka, datang waktu sholat dan mereka memerintahkan untuk sholat bersama mereka, sholatlah bersama mereka. Walaupun kamu sudah sholat, yang kedua itu menjadi sholat sunnah. Fa innaha laka nafilah. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, ini merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tetap menjaga sholat di awal waktunya, jangan diakhirkan. Dan hadis ini juga menunjukkan sebisa mungkin seorang muslim menjaga persatuan. Sebisa mungkin seorang muslim tidak melakukan penentangan terhadap pemimpinnya selama mereka masih sholat. Antum bisa bayangkan mereka mengakhirkan sholat, bukan meninggalkan, mengakhirkan. Kata Nabi, tetap kamu sholat, kalau mereka sholat, ikutlah sholat. Kenapa ikhwan fillah? Ya, melakukan pemberontakan itu bukan perkara kecil. Itu berat dan bisa menimbulkan perpecahan dan menimbulkan penderitaan bagi umat Islam. Nabi SAW menyuruh jangan ikuti mereka, sholatlah ketika mereka mengakhirkan. Karena dulu pimpinan umat Islam walaupun dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang ya zalim, ya mereka mengakhirkan sholat, tapi mereka tetap menegakkan sholat. Dan biasanya masjid-masjid besar itu dipimpin oleh khalifah. Ya. Dipimpin oleh khalifah atau gubernur. Jadi yang sholat di masjid besar ya pemimpinnya. Lah sudah terjadi di masa Bani Umayyah, sebagian pemimpin mengakhirkan. Jadi zuhur sudah masuk, belum ditegakkan. Ditunggu nanti. Kata Nabi, sholatlah dulu. Ketika mereka sholat, dan engkau disuruh untuk sholatlah lagi. Yang kedua nafilah. Ya. Karena dulu kalau pemimpin sholat, ya, ada tidak ada orang yang tidak mau sholat bersama mereka, itu dianggap apa? Pemberontakan, dianggap melawan. Makanya Nabi mengatakan sholatlah yang kedua dengan mereka, tapi itu sholat sunnah. Dan pertanyaan Nabi ini adalah pertanyaan ya, yang memberikan khabar akan datang pemimpin-pemimpin. Di zaman Nabi tentu Nabi hidup belum ada. Nabi SAW yang menjadi pemimpin akan datang. Bagaimana menyikapi mereka? Jangan langsung teriak-teriak, ini pemimpin, ayo kita perang. Udah. Tetap sholat toh, ikut mereka. Sholat yang mereka akhirkan tetap sholat toh, itu sholat sunnah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Namun ikhwan, tetap ada kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dengan cara-cara yang baik, bukan berarti kemudian dibiarkan, tidak. Ya, sebagaimana para sahabat Rasulullah, para tabi'in, mereka menasihati pemimpin-pemimpin mereka. Ya, tetap. Jadi jangan sampai kita kemudian salah paham, membiarkan itu berarti dibiarkan mereka, tidak. Dinasihati dengan cara-cara yang baik, diberikan tetap tegak amar ma'ruf nahi munkar, karena Nabi sallallahu mengatakan apa? Ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Agama ini bersandar pada nasihat. Tegaknya agama ini karena nasihat masih ditegakkan. Kepada siapa nasihat itu ya Rasulullah? Wali a'immatil muslimina wa amatih. Nasihat juga diberikan kepada para pemimpin-pemimpin dan rakyatnya. Ya. Jadi tetap ulama-ulama dan orang-orang yang memang punya kapasitas, berikan nasihat, ingatkan.
Tentunya dengan cara-cara yang tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.